Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Apakah sekolah, ibu dan bapak guru menerapkan kurikulum Merdeka berubah secara mandiri di tahun ajaran baru? Bagaimana melaksanakan P5 jika kesiapan sekolah berada pada tahap awal? Ibu dan bapak guru, mari belajar bagaimana peran sebagai fasilitator pada pelaksanaan P5. Ibu dan bapak guru dapat menjadikan video praktek baik ini sebagai inspirasi pelaksanaan P5, pendampingan peserta didik dan asesmen penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Tahun ajaran baru 2022-2023, Kepala SMAN 1 Sungai Loban memutuskan untuk menerapkan kurikulum Merdeka berubah secara mandiri pada jenjang kelas 10 melalui musyawarah mufakat yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Disepakati pada semester 1 melaksanakan tema kewirausahaan. Praktik baik ini penting saya bagikan karena kegiatan P5 adalah hal yang baru, apalagi kesiapan sekolah berada di tahap awal. Sehingga praktik baik ini diharapkan memberikan gambaran pelaksanaan P5 di tahap awal. Peran saya dalam praktek baik ini sebagai fasilitator yang bertanggung jawab mendampingi peserta didik dalam kegiatan P5. Dalam melaksanakan P5, beberapa tantangan yang saya hadapi adalah: 1. Peserta didik belum terbiasa pembelajaran berbasis proyek. 2. Guru-guru termasuk diri saya jarang melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. 3. Menentukan topik kewirausahaan yang bermakna dan kontekstual sesuai lingkungan peserta didik. Yang keempat, menyusun modul tema kewirausahaan dengan penguatan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kelima, mendampingi peserta didik melaksanakan proyek. 6. Melaksanakan asesmen perkembangan karakter peserta didik. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya membutuhkan dukungan kepala sekolah dan berkolaborasi antara koordinator P5, fasilitator, guru lintas pelajaran, dan peserta didik. Untuk menghadapi 5 tantangan tersebut, saya hadapi dengan strategi: 1. Belajar mandiri 2 jam setiap hari pada aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM. 2. Dimensi profil pelajar Pancasila yang dikuatkan adalah karakter kreatif dan bernalar kritis. 3. Menentukan elemen, sub-elemen, dan target capaian di akhir fase E jenjang SMA berdasarkan buku kajian pengembangan profil pelajar Pancasila edisi 1 tahun 2020. 4. Menyusun modul dengan teknik ambil, tiru, modifikasi atau ATM dari aplikasi PMM. Yang kelima, menyusun rubrik penilaian karakter peserta didik berbentuk kategori terdiri dari mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang berdasarkan buku panduan pengembangan P5 tahun 2022. 6. Melakukan pendampingan peserta didik bersama guru lintas mata pelajaran dengan beberapa aktivitas berdasarkan modul yang sudah disusun. 7. Melakukan pemantauan aktivitas peserta didik sebagai berikut: mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik, pengenalan tema kewirausahaan, menyampaikan tujuan topik, menyampaikan dimensi, elemen, dan sub-elemen, serta capaian pada akhir fase E, penayangan video pengolahan kelapa tua, observasi dan identifikasi potensi lingkungan masyarakat, menemukan masalah, menuangkan ide atau gagasan, persiapan prosedur membuat produk, perbaikan uji coba produk, mendesain merek produk, presentasi, dan berbagi hasil. Saya mampu membuat modul pembelajaran berbasis proyek. Saya mampu berkolaborasi dengan guru lintas mata pelajaran. Saya mampu bekerja sama dengan baik dengan pihak ketiga dari perusahaan PT TIA. Peserta didik kreatif bekerja sama dalam kelompok. Peserta didik mampu mengeluarkan pendapat, ide, dan gagasannya, bahkan membagikannya ke media sosial. Peserta didik mampu membuat produk minyak murni PCO dari kelapa tua berserakan yang tidak dimanfaatkan. Peserta didik mampu membuat desain merek produk dengan aplikasi Canva. Peserta didik mampu mengadakan pameran hasil karya dan menjual produk kepada pengunjung pameran. Dampak bagi diri, saya termotivasi belajar mandiri, mendapat pengalaman pembelajaran berbasis proyek. Dampak bagi murid, mereka terlihat termotivasi menyelesaikan proyek. Murid terlihat kreatif memanfaatkan sumber daya yang ada dalam menyelesaikan proyek. Murid saling menghargai pendapat, ide, dan gagasan yang berbeda sehingga melatih berpikir kritis. Dampak bagi guru dan kepala sekolah adalah mempelajari modul dan laporan saya selama melaksanakan proyek, sehingga dapat dijadikan bahan refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut ke depannya agar semakin baik dan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Gaus. Saya murid SMAN 1 Sungai Loban kelas 7. Saya adalah salah satu murid Ibu Gusti Ngurah Lanang Wiraatmaja. Dampak yang saya rasakan dari beliau mengikuti gerakan ini adalah sangat berbeda dari guru-guru biasanya, di mana saya menjadi lebih mengerti
lebih memahami, apalagi pada saat kami belajar tentang P5, yaitu saya mengikuti P5 di bidang pengolahan kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus, guru matematika di SMA Negeri 1 Sungai Lobang, yang mana saya merupakan rekan sejawat dari Bapak Igusti Ngurah Lanang Gerak Remaja. Yang saya rasakan banyak sekali perubahan ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Samiti MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Lobang, bersama ini memberikan sebuah narasi penghargaan kepada Igusti Ngurah Lanang Gerak Remaja. Kami sangat merasakan sekali perubahan yang sangat luar biasa, termasuk juga memberikan dampak positif kepada warga sekolah. Ibu dan bapak guru hebat, setiap perubahan yang dilakukan tentu ada risiko yang harus dihadapi. Bangun dari tidur, bangkit, berjuang, dan merdeka. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.